Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sejak manusia pertama, Adam dan Eva, jatuh ke dalam dosa, sejak itu juga Allah mulai berencana dan menjanjikan untuk mengutus seorang penyelamat bagi dunia, seorang penyelamat bagi manusia. Sejak itu Allah mulai menjanjikan untuk mengutus seorang Mesias, pribadi yang akan membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa, dan pribadi yang akan diutus Allah, ia adalah pribadi ilahi, ia adalah putra Allah sendiri. Allah bersedia untuk tinggal dan hidup bersama kita, mengambil rupa seperti manusia. Mengapa Allah rela mengutus putranya datang ke dunia? Mengapa Allah rela membuat dirinya menjadi serupa dengan manusia? Ia melakukan semuanya itu karena cintanya kepada kita umat manusia, karena cintanya yang begitu besar kepada kita anak-anaknya, karena kita diciptakannya sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Dan Allah yang sudah merencanakan dan menjanjikan untuk mengutus seorang penyelamat bagi manusia, keturunan demi keturunan, generasi demi generasi, ia selalu memperbaharui janjinya itu, bahwa satu saat ia akan mengutus seorang yang akan menyelamatkan dunia dari dosa. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Allah memperbaharui janjinya itu kepada umat Israel, yang memperbaharui janji keselamatan kepada umat Israel, bahwa ia akan menyelamatkan umatnya dari perbudakan, ia akan membebaskan umatnya dari berbagai jenis belenggu yang mengikat mereka. Janji keselamatan yang Allah sampaikan melalui Nabi Yesaya ini membuahkan sukacita di dalam hati umat Israel. Dan karena itu Allah mengundang umat Israel melalui nabinya Yesaya untuk hanya menyembah Allah, karena Allah adalah Raja mereka yang sejati, karena hanya Allah yang bisa menjanjikan kebebasan dan keselamatan bagi umat Israel. Jika dalam dunia perjanjian lama, dari generasi ke generasi, Allah berbicara kepada umatnya melalui para nabi, Allah kemudian memenuhi janji keselamatan itu melalui putranya sendiri. Ia mengutus putranya Yesus Kristus yang dikandung oleh perawan Maria. Dia lahir sebagai pribadi yang diutus Allah untuk mewartakan kabar sukacita kepada seluruh umat manusia. Jika dalam perjanjian lama Allah berbicara kepada umatnya melalui para nabi, sekarang di dalam diri Yesus Allah berbicara kepada umatnya. Allah berbicara dengan kita melalui putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Misteri inilah yang kita rayakan pada perayaan Natal ini. Misteri Allah menjadi manusia, misteri pemenuhan janji Allah akan keselamatan. Allah hadir untuk tinggal bersama kita umat manusia. Lalu siapa pribadi Yesus sesungguhnya? Siapa penyelamat itu yang dijanjikan Allah? Dalam bacaan Injil secara tegas disampaikan bahwa penyelamat yang dijanjikan Allah itu sendiri, yaitu adalah putra Allah. Dialah Allah sendiri, sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Pada mulanya adalah sabda, dan kemudian sabda itu menjadi manusia, dan dia adalah Allah sendiri.
bahwa Yesus yang adalah utusan Allah sesungguhnya adalah Allah sendiri. Allah rela mengambil rupa seperti kita manusia, tinggal dan hidup bersama kita karena cintanya yang begitu besar kepada kita. Ia rela turun dari surga untuk hidup dan tinggal bersama kita demi penyelamatan kita. Siapakah Yesus itu? Siapakah penyelamat yang diutus Allah itu? Yesus atau putra Allah yang diutus Allah itu sendiri adalah pribadi yang memiliki hidup, seperti yang dikatakan oleh Injil Yohanes. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Dalam Yesus ada hidup, hidup yang sesungguhnya, hidup dengan Allah. Karena itu setiap pribadi yang percaya kepada Yesus, setiap pribadi yang percaya dan menerima Yesus sebagai utusan Allah, dia akan memiliki hidup, yaitu hidup dengan Allah, hidup yang penuh dengan kasih, hidup yang penuh dengan cinta, hidup yang penuh dengan pengorbanan, hidup dengan penuh belas kasih, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, mari kita membuka diri, membiarkan Yesus hadir dan lahir di dalam diri kita. Karena hanya dengan membiarkan Yesus hadir dan lahir di dalam diri kita, kita bisa memiliki hidup, hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup seperti Allah, hidup yang penuh kasih, penuh cinta, penuh pengorbanan, penuh belas kasih, hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan pengharapan, hidup penuh dengan kedamaian. Yesus yang adalah putra Allah, yang adalah utusan Allah, juga adalah terang. Terang yang menyinari dunia, terang yang mampu mengalahkan kegelapan dunia. Terang inilah yang menuntun kita kepada jalan kebenaran. Karena itu menerima Yesus yang berarti menerima terang. Terang yang memampukan kita melihat jalan menuju kebenaran. Barang siapa yang bersedia menerima Yesus, berarti bersedia menerima cahaya yang mampu mengalahkan kekuatan dosa, yang mampu mengalahkan kegelapan dunia. Dan Yesus sang Mesias sebagai utusan Allah itu adalah Allah yang tinggal bersama dengan kita. Dalam diri Yesus kita mengenal bahwa Allah yang adalah Bapa kita yang baik bukanlah Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat dengan kita. Namanya Emmanuel, Allah bersama kita, Allah tinggal dengan kita, Allah dekat dengan kita, Allah yang ambil bagian dalam pengalaman hidup harian kita. Karena itu sesungguhnya kita tidak punya alasan untuk kecewa, putus asa, kehilangan harapan dalam segala kesulitan yang kita alami dalam hidup. Karena sesungguhnya Allah itu selalu tinggal dan ada bersama dengan kita. Allah, Yesus telah datang, tetapi Ia juga akan selalu datang bersama dengan kita untuk hidup dan tinggal bersama dengan kita. Karena namanya Emmanuel, Dia diutus Allah justru untuk hidup dan tinggal bersama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, melalui misteri Natal yang kita rayakan pada hari ini, sekali lagi kita diundang untuk selalu membuka mata hati kita, membiarkan Yesus hadir, lahir dan tinggal di dalam diri kita. Karena Yesus yang hadir itu adalah putra Allah, Dia adalah pemilik hidup, Dia adalah terang, terang yang mampu dan selalu mampu menghancurkan kekuatan dan kegelapan dosa. Dan Yesus yang adalah utusan Allah itu adalah Allah yang tinggal bersama dengan kita. Since the beginning, since Adam and Eve fall in sin, since the beginning also God started to have a plan and promise to send a Savior for us to the world.
in order to save the world from the power of sin. And the bond that God has promised is His Son, that is Himself. God allows His Son to come to this world just because of His great love for us. In order to save us from the power of sin, Jesus allowed to send His Son, Jesus, to live among us. God did this just because of the greatest love that He has for us. And God continued to renew His promise of sending His Son, the Messiah, to the world from generation to generation. And finally, God fulfilled His promise to the coming of Jesus, His Son. To Jesus, God does not speak to us anymore through the prophets. God speaks to us through His only Son, that is Jesus. This Messiah is God Himself. This Messiah is the one who was alive with God. Therefore, everybody who's able to receive Jesus, everybody who's ready to welcome Jesus in his life, will have a real life as a children of God, a life that is full of love, full of mercy, full of hope, a life full of peace. And this Messiah, this Savior, also is a real light from God, a light that has power, can destroy the darkness of the world. And this Son of God is Emmanuel, God with us. So each one of us is invited to open our hearts to welcome this Messiah, to welcome this Jesus, because Jesus is really the Son of God. In Him we have life. In Him we have the light, a light that can really help us to be able to see the truth. This Savior, this Messiah, this Jesus is God with us. There are times in our life we feel that God is far away from us, especially when we have a problem, crisis. But the truth is, God is always with us. So let us open our hearts to receive